Apakah mujizat itu nyata? Jelas, mujizat itu nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat artinya sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Metode penelitian selalu berpikir begini, rasional, empiris, sistematis. Inilah cara berpikir sesuai logika rasio yang diajarkan kepada kita semua. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak percaya lagi kepada mujizat-mujizat dalam Alkitab. Tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus dan berpikir bahwa Yesus hanya manusia biasa. Sekarang kita lihat, kita harus belajar dan mengerti prinsip-prinsip mujizat. Nah, saudara, prinsip mujizat itu percaya dulu, baru mengerti. Makanya dikatakan mujizat masih ada, bahkan nyata. Amin. Yohanes 11 ayat 4-6, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan Yesus membuat mujizat dalam Lazarus? Disebutkan ia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sengaja tinggal lebih lama 2 hari lagi. Ia tidak cepat-cepat ke tempat Lazarus. Waktu Tuhan Yesus datang, Lazarus telah mati. Waktu menurut Alkitab ada 2, saudara. Yang pertama adalah kronos, waktu manusia. Menurut Maria dan Marta sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Tapi yang kedua adalah kairos, waktu Tuhan. Nah, saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Boleh katakan amin? Jadilah orang percaya yang sabar menunggu kairos Tuhan, yaitu waktunya Tuhan. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang mujizat ini. Kita lihat ada 3 prinsip mujizat. Yang pertama, mujizat terjadi supaya kita belajar percaya di tengah segala kesulitan yang terjadi. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, banyak kesaksian dari seluruh dunia yang menggambarkan tentang bagaimana supaya kita percaya, supaya kita tetap bisa melihat mujizat di tengah kesulitan yang terjadi. Nah, saudara, kita lihat bagaimana gereja di Korea Selatan dulu dibangun atas darah martir-martir yang dianiaya. Setelah bertumbuh demikian besar, Korea Selatan di tahun 1950-an bahkan sampai mengalami penurunan. Penyebabnya adalah masyarakat mulai hidup makmur. Negara memberi angin segar kepada kekristenan di Korea sehingga tidak ada penganiayaan. Kita lihat lagi Oral Roberts ketika kecil gagap dan sakit paru-paru. Tapi orang tuanya orang yang beriman. Ia selalu dibawa ke semua tempat KKR. Ketika di suatu KKR ia didoakan dan tiba-tiba ia melompat dari kursi dan berkata, saya disembuhkan, saya tidak gagap lagi. Wow, ia menerima mujizat dari Tuhan. Wow, haleluya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mujizat terjadi karena ketaatan kepada Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kalau orang tidak mengerti saat ini, bukan berarti mujizat tidak ada loh ya. Kalau Tuhan menyuruh sesuatu, percaya dan lakukan saja, meskipun tidak masuk di logika kita. Nanti di akhirnya baru kita akan mengerti. Ingat, prinsip mujizat. Percaya dulu, baru mengerti. Amin. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Pak Amos, punya teman orang Kenya. Dia bertanya tentang apa itu tempe. Nah, saudara, Pak Amos bilang bahwa tempe itu adalah sebuah makanan yang enak di Indonesia. Sampai dia datang ke Indonesia, dia baru sadar, oh ternyata inilah tempe. Saudara, Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Revangelis Kurapati dari India tinggal di suatu desa. Desanya cuma ada sedikit orang Kristen. Orang Kristen tidak dikasih air buat ladangnya. Ladangnya gagal panen. Lalu ia berdoa, Tuhan, suruh ambil seember air, lalu doakan air di ember itu, lalu ladangnya bisa menghasilkan panen 4 kali lipat dibanding ladang orang-orang biasa. Inilah mujizat yang Tuhan kerjakan karena ketaatan seorang Revangelis Kurapati. Yang ketiga, mujizat terjadi karena kemuliaan Tuhan Yesus harus dinyatakan. Sekarang kita lihat Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, mujizat harus terjadi atas motivasi yang benar dan tulus, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus
punya 1001 macam cara, saudara. Mujizat itu nyata. Jelas mujizat itu nyata. Mujizat itu masih berlaku di zaman modern seperti ini. Saudara harus percaya. Jangan tinggalkan Tuhan. Maju terus, saudara. Apapun yang terjadi, kita maju terus bersama Tuhan Yesus. Percaya firman Tuhan mengandung janji. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus punya 1001 macam cara. Pertanyaannya, apakah saudara merindukan mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu? Apakah saudara rindu mujizat berlaku dalam hidupmu, saudara? Mari percaya, jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Pegang janji firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengandung janji yang luar biasa. Karena Allah sendiri yang berkata, dan percayalah bahwa Tuhan punya segenap cara untuk menolong kita. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Katakan mungkin. Saat ini mujizat tersedia bagi setiap saudara. Asal kita percaya. Mari kita terima mujizat itu. Katakan amin. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyembuhkan, memulihkan keluarga, memulihkan usaha kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi Yesus, dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menjawab persoalanmu dan masalahmu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.